Itu Tritunggal, nggak usah ditambah-tambahin. Kayak udah pernah ke surga aja. Ya. Gini, sekarang apakah di situ ada 3 Tuhan? Iya, 3 Tuhan dalam hipostasisnya dan 1 Tuhan dalam ousianya. Saya nggak mau berdebat lagi dengan kamu. Saya udah acung jempol. Kalau itu jawabanmu, saya udah acung jempol. Iya, makanya saya bilang saya paham penjelasan Bang Edi. Saya bisa mengakomodir frase Yesus punya Tuhan dalam penjelasan Tritunggal yang ketat. Jadi memang teologi timur itu ada sistem namanya monark. Jadi dari kata arche, Bapa sebagai sumber, dan itu tidak berarti ketika dikatakan hipostasis anak itu dari Bapa dan hipostasis Roh Kudus dari Bapa, itu ada 3 Tuhan. Tidak, itu bisa dijelaskan di dalam Tritunggal. Nah, kalau Anda katakan tidak ada 3 Tuhan, ini mumet lagi. Bukan. Ketika tadi Bang Edis mengatakan anak atau hologos itu dari Bapa, Roh Kudus dari Bapa, itu bukan berarti ada 3 ousia, maksud saya 3 Tuhan dalam hakikatnya. Kita pakai bahasa Indonesia saja, bro. Justin, kita enak tuh pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa-bahasa yang orang tuh nggak ngerti. Usios apa? Ya. Usios itu nanti diterusin juga, mereka juga nggak ngerti apa. Ya, usios itu apa sih? Dari yang biblikal dulu, nanti kita sederhanakan. Jangan sampai nanti yang dibawa framing kan. Oh, nggak ada dasar istilah. Oke, gini saja, Justin, begini saja, biar enak. Anda kan pengajar Tritunggal, betul? Ya, jangan dikatakan pengajar lah. Ya, sharing dengan teman-teman ya. Oke, Anda penganut Tritunggal, betul? Betul. Coba jawab singkat. Yesus punya Tuhan nggak? Dalam hipostasis. Jawabnya ya. Jangan muter-muter. Kalau dalam gelanggang perdebatan, gini. Kalau dalam gelanggang perdebatan itu nggak seperti itu. Kita nggak seperti diskusi di gereja. Pertanyaannya, Yesus punya Tuhan nggak? Jawabannya A, ya, B, tidak. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nggak bisa, saya nggak bisa menggunakan kan nggak jawab. Jawab itu jawab sini. Kalau kayak gini, kita nggak diskusi namanya. Di dalam penyampaian kepada saya ini kan diskusinya di gelanggang pertempuran antara saya dengan Yonatan, Nandar, Juma dan kawan-kawan. Jadi diperlukan suatu jawaban yang singkat kemudian dijelaskan. Gitu loh. Kalau kita sendiri jawabnya udah muter-muter, mereka itu ya selama ini akan ngini terus. Nggak pernah jelas. Coba dijawab singkat saja. Apakah Yesus punya Tuhan? A, iya, B, tidak. Saya jawab sebentar, sabar. Ini kelihatan ya kameranya. Nah, nih. Kalau di Alkitab ini ya, Bang, Alkitab Sabda, ketika kita cari Yesus adalah Tuhan ya, kata kuncinya itu banyak. Bahkan itu syarat untuk kita diselamatkan di Roma 10 tuh. Sebab jika kamu mengaku bahwa dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan seterusnya, kamu akan diselamatkan. Tapi kalau kita cari ya, Yesus punya Tuhan ya, tidak ditemukan, Bang. Barusan itu tadi saya obrolin. Ada nggak di dalam Alkitab Musa punya Tuhan? Ntar jangan lari. Nggak ada Yesus punya Tuhan di Alkitab. Ada nggak di dalam Alkitab Musa punya Tuhan? Aku nggak mau bahas Musa, bahas Yesus. Lu kalau kata-kata seperti itu ya memang nggak ada, gimana? Ya udah, remis kan. Di dalam Al-Quran nggak ada tulisan Muhammad punya Tuhan, nggak ada. Di dalam Quran Anda cari sampai kiamat tumbuh gigi, nggak ada Muhammad punya Tuhan, nggak ada. Ini artinya Yesus adalah Tuhan. Dalam konteks tertentu kita bisa mengatakan Yesus punya Tuhan. Itu tidak ambigu. Itu justru memancing dalam orang konteks Islam tertentu untuk loh, ini kan tidak ditemukan itu. Oke, gini saja. Pernah nggak Yesus dalam sedetik bukan Tuhan? Oh, dia tetap Tuhan. Ibrani 13:8. Dalam keadaannya yang dalam sedetik pun tidak pernah tidak menjadi Tuhan itu, dia punya Tuhan nggak? Dia tetap Tuhan. Tuhan. Ya, punya Tuhan nggak? Ketika Yesus menyebut tu Allahku ya kepada Bapa, atau Tuhan menyebut Bapa sebagai Tuhan, bukan berarti Yesus punya Tuhan. Yesus menyebut Tuhan yang satu itu. Karena kata Tuhan sebenarnya YHWH itu singular, dimiliki, dipunyai oleh hipostasis Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi penjelasannya harus dari kesetaraan. Ketika Yesus disebut pencipta langit dan bumi, tidak menyingkirkan Bapa sebagai pencipta langit dan bumi. Kenapa?
Karena yang Bapa miliki, anak juga miliki, Yohanes 16 ayat 15. Ya, tapi bukan itu yang saya tanya, Justin. Yang saya tanya itu apakah Yesus sebagai Tuhan, dia punya Tuhan? Iya, dalam keterikatan bisa dijelaskan. Karena banyak orang ngomong, itu dia adalah manusia, dia punya Tuhan waktu dia manusia. Makanya banyak orang ini, kapan Yesus berhenti dia jadi Tuhan? Dia jadi manusia aja, Tuhannya hilang kemana waktu itu? Waktu itu Tuhannya hilang kemana? Karena banyak orang ngomong, dia punya Tuhan waktu dia jadi manusia. Waktu dia jadi manusia dia bukan Tuhan. Pensiun dia jadi Tuhan untuk beberapa saat. Makanya saya bilang, sebenarnya kata Tuhan itu diganti aja lah jadi Tuhan biar enak. Kalau itu kata itu diganti jadi Tuhan, beres semua urusan. Benar, urusan kelar, nggak ada lagi. Yang Islam nggak debat, yang Kristen nggak debat. Allah itu Tuhan, Tuhan, Allah itu bukan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Allah itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Muhammad bukan Tuhan, tapi Tuan. Yesus bukan Tuhan, tapi Tuan. Bapa di sorga bukan Tuhan, tapi Tuan. Karena kata Tuhan bikin orang jadi stres, nggak bisa mikir waras. Ya, karena mengalami penyempitan. Ya, jadi gini sebentar. Jadi kata Tuhan itu sebenarnya bagus awal mula dulu ketika KBBI belum dibuat. Setelah masuk ke tahun-tahun 70 ke sini mengalami penyempitan makna. Dan memang harus diakui, beberapa kata kurios di Alkitab itu seharusnya diterjemahkan kata Tuhan ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria misalnya. Jadi kata kurios untuk Yesus itu bisa berarti orang yang dihormati, tapi juga bisa berarti yang ilahi, menunjuk kepada Yahweh di Yohanes 12 ayat 40. Yohanes 12 ayat 41 Rasul Yohanes mengatakan bahwa Nabi Yesaya bertemu dengan Yesus sebagai Yahweh di Yesaya 6. Jadi kata kurios di perjanjian baru untuk Yesus ya, ini untuk Yesus. Karena para rasul pun disebut kurios. Kata kurios untuk Yesus itu bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna orang yang dihormati, bisa dimaknai guru, bisa dimaknai nabi. Itu. Ya, tapi intinya begini loh, Bang Justin. Sebenarnya saya diskusi dengan orang Islam tuh udah kelar. Udah selesai diskusinya. Tinggal orang-orang awam aja. Saya berdebat dengan orang Islam begini. Apakah Muhammad itu adalah Rob? Dia jawab, ya, Rob dia. Apakah Allah itu Rob? Iya, Rob. Nah, waktu saya bilang berarti Rob kalian dua. Nah, di sini orang udah mulai pelintat-pelintut, udah mulai karena takut sama orang awam. Orang awam sudah menyimpulkan bahwa Rob itu hanya Allah saja. Karena kata Rob sudah diterjemahkan jadi Tuhan. Kalau diterjemahkan jadi Tuhan, cuman satu. Tapi kalau diterjemahkan jadi Tuhan, boleh dua-duanya. Sama seperti terjemahan kurios. Ketika kurios ini diterjemahkan jadi Tuhan, boleh. Tuhan 3 tuh boleh. Tapi ketika diterjemahkan jadi satu Tuhan, nggak boleh Tuhan 3. Sebenarnya Tuhan tuh sama. 3 bro, 3. Nggak usah ngingkari 3. Begitu loh. Kita punya 3 kurios, di mana yang 2 kurios asalnya daripada Bapa di sorga. Mereka punya 2 Rob. Yang 1 Rob berasal daripada Allah. Jadi menjadikan Muhammad sebagai Robnya, itu sejatinya menjadikan Allah sebagai Robnya. Udah kelar diskusi kita. Tinggal orang-orang yang anu aja, yang kelas-kelas awam saja yang tinggal diberesin. Di tingkat atas sudah beres, sudah kelar. Begitu loh. Ya, gini, kalau kata Tuhan itu diganti kata Tuhan seperti bahasa Inggris kata Lord ya, atau bahasa Jawa Gusti, itu akan sangat bagus. Karena sudah ada gap antara berapa puluh tahun ini ya. Tetapi resikonya jangan sampai ada framing kepada LAI bahwa selama ini LAI salah menggunakan kata Tuhan. Jadi kita juga harus bantu LAI untuk menghilangkan dispute di internal kekristenan. Lebih baik pilih salah satu Tuhan atau Tuan. Seperti itu. Tapi LAI juga harus dibantu karena kan harus sosialisasi dan jangan sampai ada masalah hukum juga. Atau jalan tengah, beberapa ayat Alkitab yang seharusnya kata kurios itu menjadi kata Tuhan, LAI ganti. Itu karena dispute-nya kita jadi double kerja double. Saya setuju dalam hal itu. Nah, kalau seperti ini kan kita kelar diskusinya. Jadi nggak ada lagi perdebatan begitu loh. Nih, kalau ada Tasik, kalau ada Wafi di sini bagus.
Jadi kelar diskusi kita ini, nggak ada lagi kita debat-debat lagi. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan aneh. Kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan, aneh ya? Atau lebih bagus gini, Kristus berdoa kepada Bapa, karena Kristus itu bicara tentang jabatan, bicara tentang keekonomian Allah. Itu akan lebih mendidik. Baru nanti tanya, apakah ketika Yesus atau Hologos itu dalam kekristusannya dia tetap Tuhan, tetap Tuhan. Lalu bagaimana menjelaskan itu? Jalan tengahnya di kata Kristus itu. Karena ada kenosis. Ketika ketuhanan Hologos itu mengosongkan diri, kualitas ya atau pusis, kalau di Galatia 4 ayat 8 itu ada kata pusis, itu tidak berubah. Nah, itu saya setuju. Makanya untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah. Iya, makanya ya kalau seperti ini kan teman-teman yang awam pasti akan mencari tahu kenosis itu apa. Memang kita harus bijak juga kapan harus mengeluarkan istilah teologis. Seperti itu, Bang. Baik, jadi kalau kita sudah sama-sama sepakat, enak nih. Yang Kristen mengaku bahwa punya 3 kurios atau 3 Tuhan. Yang Muslim ngaku punya 2 Rob, punya 2 Tuan atau 2 Tuhan. Kelar urusan kita. Ini dua-duanya nggak ngaku, takut sama orang awam. Yang bikin takut tuh orang awam. Pemahaman orang banyak itu bikin orang tuh takut ngomong. Itu aja masalahnya. Masalah kita di situ. Baik di Indonesia, baik dimanapun, pemahaman yang sudah kadung terbentuk di masyarakat, itu kalau dilawan itu bisa menimbulkan kehilangan pengikut. Cuma itu masalahnya. Kalau kita jujur beres kok urusan itu. Siapa yang mau merubah kalau bukan kita? Karena pemahaman di masyarakat itu udah terlanjur begitu. Coba saya debat orang banyak sama Muslim, bro. Banyak orang Muslim bolak-balik debat sama saya. Giliran Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Terus ada berapa Rob? Takut dia ngaku 2. Takut. Apa yang bikin takut? Nanti umat saya gimana ya? Nanti kalau saya bilang 2 Rob, umat saya nanti salah mengerti maksud saya, jadi saya bilang 1 aja lah. Takut. Gitu loh. Uncu PA juga pernah berdebat dengan saya begitu. Gelagapan dia. Setuju. Padahal aslinya kita itu sama-sama Nah, yang kayak begini nih, ayo kita jelasin ke tengah-tengah masyarakat. Begitu. Nah, sekarang kan masalahnya begini. Berarti ada ini dong, ada Tuhan lain dong. Berarti Anda telah melanggar jangan ada padamu Allah lain. Nah, itu yang kita jelasin sekarang, kita tuh jelasinnya di situ. Apakah Yesus adalah suatu ilah atau Allah atau Tuhan yang asal usulnya itu bukan dari Bapa di surga? Seperti misalnya Molok atau Baal. Kalau Baal, Molok, dia sudah jelas Allah lain. Dia ilah lain, Tuhan yang lain. Makanya kalau kita melakukan perbaktian kepada Molok, itu jelas menyakiti hati Tuhan. Kalau kita mematuhi Molok, kita menyembah Molok, maka kita punya Tuhan yang lain. Tetapi kalau kita berbakti kepada Sang Mesias, kita berbakti kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, mengikuti Yesus, artinya kita sedang mengikuti Bapa di surga, sedang berbakti kepada Bapa di surga, karena Yesus datangnya dari Bapa. Betul. Roh Kudus juga begitu. Ketika Roh Kudus tinggal di hati seseorang, apakah itu menyakiti hati Bapa di surga? Enggak. Justru itu cara kita berbakti kepada Bapa di surga. Begitu, karena Roh Kudus dan Yesus datang dan keluar daripada Bapa di surga. Yes, betul. Nah, kalau seperti itu kan kita paham. Nah, kalau kita menyembah Allah, mengikuti Allah dan mengikuti Muhammad, itu menyakiti hati Bapa di surga. Karena kita sudah mengambil Rob yang lain. Kita jadikan Rob selain daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena apa yang diajarkan Allah dengan apa yang diajarkan Muhammad nggak sama dengan apa yang diajarkan Yesus dan Bapa di surga. Iya, betul. Gitu loh. Jadi kita nggak lagi makan gorengan 3 ngaku 1. Yang Muslim pun makan gorengan 2 ngaku 1 juga. Jangan gitu. Ya, setuju. Kalau seperti itu kelar urusan kita. Tinggal kita sekarang. Tinggal kita sekarang yang mana yang mau kita jadikan sebagai Rob kita. Yang mau kita jadikan Tuhan kita siapa? Tuhan kita. Bapa, Putra, Roh Kudus atau Allah dan Muhammad?
Kan gitu, kelar urusan kita. Nah, saya memilih untuk menjadikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Tuhan saya, sebagai Ya. Tuan saya. Seperti itu. Kelar urusan kita. Nggak ada lagi kita debat-debat lagi. Iya, gini. Seperti itu. Jadi yang seperti Bang Edi sini kan memberikan disruptif ya, jadi semacam goncangan, tapi harus diimbangi juga, teman-teman juga. Kita perlu investasi waktu lah. Sebenarnya masalah berbulan-bulan ini kan kalau andai kata saya naik lebih cepat, mungkin kita akan sedikit gapnya nggak terlalu besar. Jadi distraction itu penting supaya critical kita juga muncul ya. Kita bisa memberi masukan kepada LAI dan seterusnya. Karena memang harus diakui kata TUHN itu mengalami di level awam ya sudah mengalami semacam distorsi atau degradasi. Terus yang kedua saya harap Bang Edis lebih meluangkan banyak waktu ya. Ini menurut saya agak cerdas ya. Dengan menaikkan malikil, maka ketritunggalan Bang Edis akan lebih jelas. Makanya tadi saya typing di bawah, setuju saya dengan penjelasan Bang Edis itu. Jadi memang premis utama di dalam Tritunggal baik Barat dan Timur itu adalah pembedaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus kemudian distingsi itu ya tidak memisahkan ousia, hanya ada satu esensi. Itu sangat penting. Kalau ada perbedaan perspektif dan penjelasan itu bisa dikomunikasikan. Itu sih. Jadi teman-teman yang di bawah juga semangat. Memang ada beberapa R sih Bang. Banyak teman-teman Tritunggal jelasin Tritunggal juga malah ujung-ujungnya subordinat. Oneness. Iya, Ada yang ujung-ujungnya oneness jatuhnya. Oneness. Betul, makanya gini Filipi 2:11 itu bagus. Yesus semua lidah akan mengaku dan lutut bertekuk lutut Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah. Nah, Betul. Hanya Seperti Yesus itu. yang berani mengatakan yang Bapa miliki aku miliki. Ketika Yesus Betul. akan mengatakan Roh Kudus akan datang memberitakan apa yang aku katakan dan percayalah yang Roh Kudus katakan itu dari aku. Yang perkataan yang Kudus katakan itu dari aku, percayalah karena yang Bapa miliki aku miliki. Tidak ada malaikat yang berani ngomong seperti itu. Artinya jelas Yesus Logos itu adalah anak Allah. Betul. Ya, makanya ada omongan begini. Oh kalau begitu kita nyembah Tuhannya Yesus. Ya itu juga bengak namanya. Kalau gitu kita ngikutin Tuhannya Yesus saja. Loh, cara nyembah Bapa di surga itu ya nyembah Yesus. Cara berbakti kepada Bapa di surga itu ya berbakti kepada Yesus. Gitu loh. Ketika kita berdebat sama ini kan konteksnya itu semua debat dengan Islam dalam konteks perdebatan dengan Islam. Makanya begini, Muslim nggak usah ngikutin Muhammad, ikutin Allah aja. Itu logikanya tuh sama kayak begitu. Ngapain kau dengerin Muhammad? Dengerin Allah saja. Muhammad kan hanya utusan. Nggak bisa begitu. Sebenarnya inti daripada Alkitab itu kan berbicara tentang kerajaan surga. Supaya kerajaan surga itu turun ke bumi. Makanya dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, ketika kita berbicara kerajaan, maka kita berbicara tentang pemerintahan. Ketika kita berbicara tentang pemerintahan, kita berbicara tentang ketaklukan kepada raja. Ketaatan kepada raja. Bagaimana cara kita menaklukkan diri kepada Bapa di surga? Ya harus menaklukkan diri kepada Roh Kudus. Harus menaklukkan diri kepada Yesus. Harus semua orang itu bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Itu caranya menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Gitu loh. Makanya Yesus membawa semua orang kepada Bapa di surga. Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Ya, gitu betul. loh. Jadi udah jelas intinya itu udah sebenarnya jelas gitu loh. Nah, di dalam Islam bagaimana Allah memerintah? Bagaimana Allah itu jadi raja, jadi penguasa atas semua orang Islam. Semua tunduk sama Allah. Ngikutin Muhammad, nurutin apa kata Muhammad. Makanya orang Muslim ketika Muhammad ngomong, orang Muslim harus berkata sami'na wa to'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, sekarang perdebatannya itu masalah kita itu adalah yuk kepada siapa kita harus mentaatkan diri kita secara total? Kepada Yesus atau kepada Muhammad? Kalau kita membuat diri kita taat kepada Muhammad, akhirnya jadi Islam. Kalau kita membuat taat kepada Yesus, akhirnya jadi Kristen. Kan di situ bedanya. Kelar urusan kita. Begitu. Iya, ya. Jadi banyak orang Kristen yang belum memahami teokrasi ya, tadi kerajaan Allah itu. Awal mulanya kita mengenal Allah, Elohim, melalui Adam, hanya Adam yang pertama itu
gagal. membuat kita terlepas dari hubungan dengan Allah. Yesus sebagai Adam yang akhir ya di surat Roma pasal 5 ya, itu memulihkan kepenguasaan dan pemerintahan Allah di muka bumi ini, dan tetap hukumnya tidak seorang pun dapat melihat Bapa. Yesus Kristus adalah gambar dari Elohim yang tidak kelihatan itu. Yang tadinya sebenarnya gambar itu bisa kita lihat dari Adam pada batas tertentu. Yesus memulihkan itu. Kenapa harus melibatkan Allah itu sendiri? Supaya tidak ada lagi dosa dan supaya tidak ada lagi kegagalan. Itu ya. Jadi memang Yesus tidak membawa agama, Yesus membawa kerajaan Allah. Ya, hal-hal kayak gini harus menjadi bagian dari penginjilan kita. Itu teman-teman. Betul. Ini yang harus Jadi kita saya pikir lakukan. udah luar Justin. biasa. Ya. Makanya kalau seperti ini kan kita enak, kita jelas kita seperti itu. Berapa bulan Jadi, ya pukul-pukulan ya? Iya, kita harus seperti ini, Justin. Jadi kita semua kerjaan kita ini udah lebih enak sekarang, lebih gampang begitu loh. Tinggal kita sekarang, kamu mau masuk kerajaan Allah dan Muhammad atau masuk kerajaan Bapa di surga dan Sang Mesiasnya dan Roh Kudusnya? Kan tinggal itu. Barang siapa yang dikuasai, yang menjadi anak-anak kerajaan surga, Bapa di surga, Mesiasnya, Sang Putra dan Roh Kudus, maka dia akan diselamatkan. Dia akan melihat hidup sebagaimana Yesus bangkit. Begitu. Nah, sementara kalau di dalam Islam, ya kita harus jujur mengakui. Kita harus jujur mohon maaf aja, Muhammad belum bangkit. Seperti itu. Apakah kita mau mengikuti orang yang seperti itu atau kita mau mengikuti Yesus? Nah, ini kan yang berkali-kali ketika saya debat dengan Muslim kan itu berkali-kali. Poinnya itu di situ. Ya. Ini semuanya bicara kerajaan ini. Kristen berbicara kerajaan, Islam berbicara kerajaan. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman diskusinya. Saya no comment. Luar biasa ya sudah, Bang. Begitu mungkin ya. yang lain mau bergantian naik. Nanti kapan-kapan saya naik di ini ya, di approve ya Bang ya. Boleh. Kita ke depan. Kalau seperti Oke, ini kan teman-teman, terima enak. kasih yang dibawa. Jangan salah paham, semua bisa dikomunikasikan. Jangan kita terus, saya prihatin, gontok-gontokan terus terjadi. Berhenti untuk serang pribadi, berhenti. Mari kita berdamai. Apologetika Kristen bisa lebih oikumenis. Pesan saya itu mumpung ini banyak yang nonton. Ayo kita bisa komunikasikan semuanya tanpa harus ada rasa kebencian. Tuhan Yesus memberkati kita Tuhan semua. Yesus memberkati. Amin. Baik, saya turunkan ya. Oke, silakan ya. Yang Muslim boleh silakan naik.